Seto, ada yang menyebut para pengamat dan tokoh bangsa bahwa Pak Jokowi ini dilihat dari sisi umur terlalu muda untuk pensiun, karena dari sisi umur beliau katanya masih produktif dan beliau masih diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk membangun dan mensejahterakan bangsa ini. Apa komentar Pak Seto? Ya, saya ingin menyatakan bahwa Pak Jokowi ini kan sesuatu yang monumental, menunjukkan fenomena yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya, karena dia dengan tegas, dia berani memperjuangkan kepentingan masyarakat bangsanya itu, negaranya, dengan tindakan-tindakan yang selama ini dianggap berbahaya dan tidak berani atau tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Mulai dari pembubaran Petral, pengambil alihan usaha saham dari usaha-usaha sumber daya alam yang selama ini dikuasai asing seperti Blok Rokan, dan yang monumental juga adalah soal Freeport misalnya. Kita bisa bayangkan sekian belas tahun Indonesia hanya menerima 9%. Kemudian dengan tekadnya, meskipun saya dengar dan mungkin banyak orang juga sudah mendengar bagaimana lingkungan presiden sudah mengingatkan dia, bahkan tanda kutip ada yang separuh mengancam kalau berani mengganggu Freeport nanti Amerika marah dan sebagainya, tetapi Presiden Jokowi dengan tegar melakukan itu. Termasuk ketika kemudian dia ingin meningkatkan pendapatan negara dalam rangka membangun bangsa negara ini menuju Indonesia emas melalui hilirisasi, dilawan sampai ke WTO. Putaran pertama kalah, tapi dia katakan lawan terus. Jadi ini sebuah fenomena yang luar biasa, di mana presiden ini tidak mau ya menyerah dengan apa yang selama ini sudah berlaku yang merugikan rakyat dan negara Indonesia. Dan hebatnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu kemudian, di mana dia, kalau dulu orang demi kepentingan politik, kekuasaan, pembangunan itu tersentralisir di Jawa, Pak Jokowi mulai dengan seluruh Indonesia. Dia dengan sengaja membangun dari timur, dari barat, tidak dari Jawa. Dan itu ternyata juga mengundang kekaguman negara-negara besar. Kita melihat bagaimana Presiden Jokowi ini dalam pertemuan-pertemuan internasional begitu dihormati. Kita lihat beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan internasional, foto saja dia selalu berdiri di tengah. Dulu-dulu di pinggir, di belakang atau begitu, selalu di tengah, gitu kan. Sehingga menurut hemat saya, dengan selesainya tugas beliau secara formal pada 19-20 Oktober ini, tentu apa yang telah dia lakukan itu akan menjadi landasan dan sekaligus pegangan bagi presiden berikutnya. Dan saya yakin meskipun tidak ada jabatan formal, tetapi kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang akan datang ini akan sangat berpegang kepada contoh teladan yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi, khususnya juga di dalam menghadapi tekanan-tekanan dari negara-negara barat. Itu yang akan dilakukan, apalagi Pak Prabowo ini seorang militer yang tentu akan jauh lebih berani daripada Pak Jokowi. Dan meskipun ya beliau selalu mengatakan ya selesai dia ingin kembali ke Solo, ingin kembali menjadi rakyat biasa begitu ya. Kita lihat setiap presiden setelah selesai masa jabatan kan diberi kenang-kenangan oleh negara rumah begitu ya. Dan dia memilih untuk dibangun bukan di Jakarta. Kan kita tahu kalau Pak SBY ada di Kuningan ya, Bu Mega ada di Tengku Umar ya, rumah dari negara. Pak Jokowi minta
ya di Karanganyar ya, memang tidak persis di Solo tetapi sekitar Solo itu di Karanganyar dia ingin kembali. Tapi lepas dari itu, saya beberapa hari yang lalu mendengar sebuah berita ya yang saya belum konfirmasi betul, tetapi konon Pak Jokowi ini melakukan pertemuan terbatas dengan Sekjen PBB. Dan banyak yang menduga pertemuan ini adalah upaya dari Sekjen PBB untuk mempersiapkan Pak Jokowi menjadi Sekjen PBB. Dengan melihat penerimaan negara-negara besar dan negara-negara kecil juga kepada kepemimpinan Pak Jokowi. Mereka menganggap bahwa Indonesia ini sebuah negara yang majemuk, yang tidak mudah diatur, tetapi Presiden Jokowi mampu melakukannya, mampu membangun Indonesia ini selama 10 tahun ini dengan stabilitas politik dan ekonomi yang luar biasa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah goncangan karena perang Ukraina, perang sekarang ini juga Palestina lawan Israel dan sebagainya. Ini Indonesia ternyata masih bisa eksis dengan baik begitu. Iya.